itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Lalu, apa saja jenis sel itu? Sel sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah tipe sel yang tidak memiliki nukleus berlapis ganda atau organel lainnya yang memiliki membran. Mereka adalah bentuk sel yang lebih sederhana daripada sel eukariotik. Bisa dilihat dari gambar di samping bahwa materi genetik tidak dilindungi oleh membran inti, diantaranya itu ada sitosol, nukleoid, ribosom, dan juga membran sel. Selanjutnya, selain sel prokariotik juga terdapat sel eukariotik, yang mana sel eukariotik itu sendiri adalah jenis sel yang memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran inti. Seperti yang dilihat pada gambar di samping, jenis sel ini lebih kompleks dibandingkan dengan jenis sel prokariotik. Ciri utama dari sel eukariotik adalah adanya membran inti yang memisahkan materi genetik atau DNA dari sitoplasma, di mana organel-organel utama dan struktur sel lainnya berada. Apakah sel yang terdapat pada hewan dan tumbuhan itu sama? Jawabannya itu tidak. Pada sel hewan dan tumbuhan memiliki beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan itu adalah dinding sel, di mana tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa yang memberikan dukungan struktural dan pelindungan, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya, pada kloroplas. Sel tumbuhan mengandung organel bernama kloroplas yang berperan dalam fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan menggunakan energi matahari. Sel hewan tidak memiliki kloroplas. Selanjutnya pada vakuola, yang mana sel tumbuhan biasanya memiliki vakuola sentral yang besar yang berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan limbah. Sedangkan pada hewan, dia juga memiliki vakuola tetapi ukurannya itu jauh lebih kecil daripada sel tumbuhan. Selanjutnya pada bentuk, seperti yang dilihat pada gambar di samping, sel hewan umumnya berbentuk bulat dan tidak teratur, sedangkan sel tumbuhan seringkali memiliki bentuk yang lebih teratur dan kotak-kotak. Apakah kalian tahu apa itu jaringan? Jadi, jaringan adalah sekelompokan sel yang bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu dalam organisme hidup. Selanjutnya, mari kita mengenal 6 jenis jaringan pada tumbuhan. Yang pertama itu ada jaringan meristematik, yang mana jaringan ini biasanya terdapat pada titik-titik tumbuh di ujung batang dan akar. Selanjutnya itu ada jaringan epidermis, yang mana jaringan epidermis sendiri merupakan jaringan yang berbentuk segi empat. Apabila dilihat dari samping, dia berjajar secara homogen. Selanjutnya itu ada jaringan pengangkut, yang mana jaringan pengangkut ini merupakan jaringan yang terdiri dari jaringan xilem atau pembuluh kayu dan floem pembuluh tipis. Selanjutnya itu ada jaringan dasar, yang mana jaringan ini mengisi bagian terbesar dari susunan organ, menyusun daging buah, kulit batang, isi umbi atau rimpang. Selanjutnya itu ada jaringan kolenkim, yang mana berfungsi sebagai jaringan pengangkut atau penyokong pada organ tumbuhan. Yang terakhir ada jaringan sklerenkim, yang mana jaringan ini berfungsi untuk penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Selanjutnya itu pada hewan. Pada hewan terdapat jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama, jaringan ikat. Jaringan ikat sendiri merupakan jenis jaringan yang memberikan dukungan struktural pada tubuh hewan. Jaringan ini juga berperan dalam transpirasi zat-zat dalam tubuh dan menyediakan kerangka untuk organ-organ internal. Selanjutnya itu ada jaringan epitel, yang mana jaringan epitel adalah lapisan sel yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh hewan. Yang ketiga ada jaringan otot, yang mana jaringan otot bertanggung jawab atas pergerakan tubuh hewan. Selanjutnya itu ada jaringan saraf, yang mana jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari sel saraf dan sel-sel pendukungnya.
Setelah mempelajari tentang sel dan jaringan, maka dapat simpulkan bahwa sel adalah unit dasar yang membentuk jaringan, dan jaringan adalah struktur yang terdiri dari sekumpulan sel yang berinteraksi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh. Hubungan antara keduanya sangat penting untuk memahami cara organisme hidup berfungsi.